saya Rahman Bagus Setiawan melakukan podcast dengan salah satu pengusaha UMKM UMKM. Nah, itu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Ya. UMKM, pengusaha muda. Dan juga bergelar di Universitas Bhayanggara Surabaya. Ya. Nah, langsung saja dengan saudara. Ya, perkenalkan nama saya Didi Saputra. Biasanya dipanggil itu. Jadi saya punya usaha ini perkayuan, Mas. Oh, jadi mengolah limbah kayu ini tadi. Jadi kayu limbah nanti saya jadikan kerajinan. begitu. Berarti itu Mas ya, dari dunia seni diperuntukkan untuk UMKM. Itu. Ya bisa seperti itu. Memang seperti itu karena awal saya lebih cenderung sukanya ke hal-hal yang seni gitu. Jadi gitu. Jadi seni ini apa ya, maksudnya nanti saya aplikasikan ke media kayu kayak seperti itu. Kebetulan banyak yang minat dan akhirnya pasar ini ada yang meminati dengan karya saya yang terbuat dari kayu limbah tadi. Gitu. Nah, akhirnya yang pasarnya yang terbentuk sendiri. Seperti itu. Berawal dari iseng sebenarnya. Iseng akhirnya keterusan. Nah, sudah berapa lama menjalani UMKM ini? Kalau saya itu awal mulai itu sebenarnya sudah dari tahun 2016 itu sudah bikin-bikin. Cuman masih belum terlalu serius. Maksudnya cuman menyalurkan hobi kan. Maksudnya kan punya ide, saya mau bikin lampu atau bikin sesuatu yang kayak wall decor itu sudah dari dulu. Cuman yang serius ini yang memang benar-benar saya produksi itu mulai dari tahun 2019. Nah, jadi tahun 2019 itu saya benar-benar langsung terjun aja lah, maksudnya langsung serius di bidang ini. Toh ya juga menghasilkan, mumpung kita masih muda kan seperti itu. Ya. Jadi tahun 2019 saya start dari awal, nggak punya mesin satu yaitu buat kalung itu tadi. Berarti sudah banyak karya Mas ya? Banyak sekali, ya nggak tahu maksudnya kan kalau ngomong banyak itu kayaknya masih kurang Mas sepertinya. Ya, untuk produktivitas tahun 2019 sampai tahun 2020 ya setahun bisa menghasilkan mungkin 50 karya juga bisa, lebih mungkin. Udah banyak itu. Udah banyak. Nah, ini Mas, ada pertanyaan juga ini dari saya kan. Nah, di masa pandemi ini UMKM-nya itu ada kendala atau tidak, dan sampai sudah kemana aja UMKM-nya, dan misalnya ikut apa gitu, workshop atau apa, kalau sudah pernah. Jadi gini, kalau kita flashback lagi ke masa sebelum pandemi ya Mas. Iya. Karena masa pandemi ini memang sulit. Jadi sebelum pandemi itu selama pandemi kalau nggak salah itu saya pernah bikin workshop di Subdit Makerspace itu ada. Cek di Instagramnya itu keras juga ada. Ya. Di bawah ya. Iya. Nanti ada linknya nanti. Jangan lupa dikunjungi di Instagramnya. Okay? Ya jadi kayak gitu. Jadi tahun 2021 kemarin ya tahun 2021 saya ngadain workshop di Subtitut itu kan di AJBS itu. Materinya soal ini apa? Kalung resin itu kan. Resin dipadukan sama kayu seperti itu di tahun 2021. Waktu pandemi juga di AJBS itu. Nah, terus sebelum pandemi itu saya juga ikut pameran UMKM BRI, juga ikut. Jadi ya segitu pameran Mas. Pameran mengenalkan karya dulu lah. Iya. Nah, ya untung-untungan kebetulan ada yang laku kan, alhamdulillah juga kan. Jadi kalau selama pandemi ya semua sektor ekonomi saya rasa kesulitan semua. Mungkin banyak kena imbas dari benar. Imbasnya sangat
impactnya sangat besar sekali di UMKM ini. Jadi banyak teman-teman UMKM Jawa Timur itu yang benar-benar survive di masa pandemi ini. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus survive aja. Maksudnya pemasaran, kalau dulu kan pemasarannya kan kita ikut pameran, ya pengenalan, iya baru kan bisa. Sekarang kan kita pandemi sudah tidak boleh ada acara, nggak ada event. Ya terpaksa kita pameran sendiri. Lewatnya ya lewat sosial media gitu. Promosi lewat sosial media. Nah itu Mas, dari karyanya Mas ini kan banyak. Tadi ada dari kalung, dari resin, terus saya lihat di belakang ini lampu-lampu ini. Nah, saya dengar dari teman-teman juga sih, katanya sudah pernah mengekspor sampai ke luar negeri. Oh iya, ceritanya kan. Iya memang pernah itu masa waktu sebelum pandemi. Jadi di Sidoarjo ya khususnya itu iya. Itu belum ada yang bikin kayak kalung resin kan gitu dulu itu. Surabaya pun kayaknya masih jarang. Jadi awal itu yaitu benar-benar gencar-gencarnya bikin karya kalung. Nah, kebetulan ada saudara saya dan kerabat-kerabat yang tinggal di luar kan seperti itu. Saya ikut titip lah, maksudnya titip ini apa? Titip promo seperti itu. Ternyata banyak yang orang-orang luar itu dari apa? Amerika, dari Spanyol itu yang suka. Nah, ternyata mereka order juga akhirnya. Itu saya ekspor ke sana. Ya. Selain ini diekspor, ya, apakah pernah kayak menaruh sebuah karyanya sampai di galeri siapa gitu, atau dititipkan di kayak oleh-oleh khas Surabaya, Sidoarjo, ya, atau gimana gitu? Ya ini cerita Mas, jadi ya sedikit unik. Jadi dulu itu sebelum pandemi, jadi kena pandemi lagi akhirnya. Emang ini. Iya, jadi pandemi ini aduh susah banget. Jadi sebelum pandemi itu saya sudah punya rencana, sudah ada link yang mau dititipkan di Mirota. Oh iya, Mirota yang pusat oleh-oleh Surabaya itu. Ya, itu. Terus sama di Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah itu loh. Ya. Berhubung pandemi, waktu di Mirota saya sudah bikin banyak kalung. Maksudnya piece-nya itu banyak, lebih dari 100 kalau nggak salah itu. Dari kayu limbah tetap. Itu sudah saya bikin, dan ternyata pandemi, waduh ini sektor ekonomi pariwisata, aduh sangat diserang sekali kan. Akhirnya ya gak iso, nggak bisa, gagal total kan. Jadi ya untuk sementara ini masih belum ada yang bisa menerima. Kayaknya pihak-pihak yang pariwisata pun juga lagi sepi juga kan, sama aja. Oh iya. Nah ini juga Mas, ini pertanyaan lagi ini. Gini, ini kan mungkin yang saya tahu nih, hanya dari saya sendiri nih yang mengunjungi. Dari Anda, apakah ada dari orang lain atau dari universitas lain, mungkin pengalaman dari sampai ini apa gitu? Mungkin ada cerita-cerita sedikit. Oh iya ya, gitu. Dulu waktu tahun 2020 ada mahasiswa UNESA itu jurusan ekonomi manajemen. Nah, itu teman-teman UNESA ini magang di sini ya, ceritanya gitu awal-awal dulu. Jadi mereka itu ada lomba, dia cari tempat magang seperti itu kan. Akhirnya saya bilang saya nggak bisa ngasih sertifikat loh Mas, karena kan secara PT kan juga saya belum kan, seperti itu. Masih rumahan kan seperti itu kan. Nah akhirnya ya nggak apa-apa, mereka akhirnya tetap ikut magang dan saya nggak ngasih apa-apa, maksudnya hanya ngasih ilmu aja kayak gini loh. Dia yang dibutuhkan cuma foto dan lain-lain, ya kan apa-apa.
itu pengalaman saya sih. Jadi menurut saya seru sekali sharing ilmu itu. Akhirnya Iya, keterusan iya. ke workshop. Nah, workshop kan akhirnya banyak peserta. Wah, ini kayaknya seru ini workshop ini. Ya nggak apa-apa lah, maksudnya kan seni kan ya udahlah kita sharing aja lah, ngapain sih. Gak ada nilainya. Iya, gitu sih. Nah, ilmunya kan yang penting kan tersampaikan ke masyarakat. Iya. Kan memang tujuan saya kan bikin limbah ini kan memang cara paling ampuh menurut saya, maksudnya mengatasi limbah ini loh mas. Oh, ya. Kan limbah kayu ini kan banyak sekali. Daripada dibakar kan seperti itu kan siapa tahu bisa menghasilkan ya, khususnya untuk para kaula muda. Iya. Kan lumayan lewat kreativitas tadi. Gitu. Itu tadi. Nah ini mungkin ini ya. Ini sambil Plus, minum nggak apa-apa ya? oh ya nggak apa-apa. Plus minusnya ketika ada sebuah PPKM ini, apakah menghambat atau bagaimana, dan cara survive-nya itu bagaimana, gimana? Iya, itu sangat menghambat sekali. Ya, cara survive-nya ya gampang sebenarnya. Maksudnya kan yang diserang kan kita hanya pemasaran saja. Marketing itu harus seperti apa. Ya, survive-nya ya kita nggak boleh kehabisan ide sebenarnya. Nomor satu itu survive, kita harus punya inovasi terus kan. Ya. Produk apa yang harus kita bikin, maksudnya kan produk satu ini sudah selesai, kita harus bikin inovasi lagi ke produk kedua. Apa yang pasar diminati sekarang kan. Untuk survive-nya ya kembali lagi ke soal marketingnya itu harus yang seperti apa. Ya. Sekarang gunakan aja sosial media kan banyak. Iya. Seperti itu. Survive-nya ya banting tulang kan. Banting tulang. Iya. Bekerja keras. Otaknya juga diperas juga. Iya. Karena kondisi yang seperti ini. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya sendiri nih, pertanyaan terakhir ataupun pesan dan kesan untuk kaum muda, apalagi kita bergelut di dunia fashion, UMKM, ataupun wirausahaan ini. Selaku kita pemuda itu bagaimana gitu. Pesan-pesan dari masnya ini bagaimana? Ya, ini harapan dari saya ya. Khususnya untuk teman-teman yang masih muda itu kan, untuk berwirausaha itu memang sangat apa ya, maksudnya kita untuk umur sekarang ini yang dicari itu kan pengalaman sebenarnya. Jadi yang pesan saya itu ya sesuai dengan passionnya teman-teman aja. Kalau teman-teman ini sukanya di hal seni bisa kok diuangkan. Suka di hal yang otomotif ya kan bisa, semuanya bisa dihasilkan dari hal itu tadi kan. Ya pesan saya ya ini, tetap berkarya aja seperti itu. Jangan pantang menyerah. Yang penting gaspol. Oke, sekian podcast ataupun wawancara saya dengan saudara Mas Itu. Belum diubara bro. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Agus sudah datang kemari, sudah ikut mempromosikan juga UMKM. Sama-sama. Saya juga berterima kasih sudah dikasih waktu ini kan. Siap. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, linknya tadi IG-nya itu Craft. Oke. Terima kasih.